Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi dengan Pak Soleh di sini dan Anda di sana. Pak Soleh di sana sini. Hari ini saya tertarik untuk mengomentari salah satu fase dalam rentang kehidupan yang dijalani oleh Muhammad KC serta Yahya Waloni. Dua mu'allaf yang secara confident mendakwahkan agama barunya, agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah. Saya ingin menyampaikan kepada mereka berdua, beliau berdua dalam tanda kutip, ahlan wa sahlan bihudurikum bimakan bil bait al jadid as-sijan. Selamat datang kepada Yahya Waloni dan Muhammad KC di rumah baru, rumah tempat Anda berdua menempat diri, merasakan hangatnya pelukan Tuhan ketika tidak ada sanak saudara, ketika tidak ada orang-orang terdekat, ketika tidak ada orang-orang tersayang memeluk Anda. Mohon maaf, tidak ada yang menyediakan kopi Anda di pagi hari, tidak ada yang menyediakan gadget, tidak ada yang menyediakan medsos pada Anda seperti yang Anda nikmati sebelumnya. Bahkan Anda hidup dengan dua alat tersebut karena Anda hidup di zaman digital. Tidak ada pula yang menyiapkan sarapan pagi, kudapan pagi. Tidak ada juga teman ngobrol. Tidak ada yang sesuai dengan kelas Anda berdua dalam tanda kutip. Anda akan mendapati teman-teman baru, sahabat-sahabat baru, dialog-dialog baru, tema-tema bahasan yang baru juga. Selamat menikmati, selamat beradaptasi secara tepat. Karena semakin cepat dan semakin tepat Anda berdua beradaptasi dengan lingkungan baru, lingkungan penjara, itu akan menyebabkan Anda akan diterima cepat, chemistry menyatu dengan mereka. Sekali saja Anda mencoba untuk melawan dalam tanda kutip, sekali saja Anda mencoba untuk menghadirkan kehidupan luar, Anda yang jadi tokoh di luar, kemudian di dalam ingin menokohkan diri, hari itu juga akan habis Anda. Anda bertemu dengan sekawanan penjahat. Bisa saja mereka berwujud seperti wujud fisik manusia dari kaki sampai kepala. Tetapi kalau Anda menyelami, Anda hidup dalam belantara, Anda hidup dalam rimba raya, tidak ada peradaban di sana, tidak ada kesantunan di sana. Yang ada adalah bagaimana Anda cepat beradaptasi dan melakukan positioning secara bagus. Saya pernah mengalami kehidupan itu dan alhamdulillah saya lulus. Mereka bisa saja berwujud watak manusia seperti kita, tapi hakikatnya mereka mendesis seperti ular, mereka mengaum seperti harimau, mereka mengembik seperti kambing, mereka lincah seperti kancil, dan aneka ragam yang ada di rimba raya. Pandai-pandailah di sana, hidup di tempat yang baru. Anda bisa membayangkan Anda seperti Rasulullah yang berkhalwat di Gua Hira, menyepi di Gua Hira. Anda bisa membayangkan seperti Sunan Kalijaga yang bertapa di pinggir sungai selama 3 tahun. Anda juga bisa membayangkan Yusuf Mansur pernah merasakan dinginnya penjara. Anda bisa membayangkan Bung Karno berkali-kali berpindah satu penjara ke penjara yang lain. Anda bisa merayakan Sayyid Qutb, manusia yang menulis tafsir fi Dhilalil Quran justru ketika dia dipenjarakan oleh Anwar Sadat. Anda juga bisa seperti Buya Hamka, orang yang melahirkan satu generasi, satu waktu dengan Sayyid Qutb, melahirkan tafsir Al-Azhar, dan dia ketika dipenjarakan secara in absentia oleh Bung Karno. Bung Karno sendiri yang bawakan kertas-kertas, pena-pena untuk Buya Hamka menulis tafsir-tafsirnya. Bahkan Sayyid Qutb dan Buya Hamka ketika keluar mereka berterima kasih kepada Bung Karno dan Anwar Sadat. Andaikan mereka tidak dipenjara, mereka yakin bahwa tafsir Al-Azhar dan fi Dhilalil Quran itu tidak lahir ke bumi. Itu salah satu berkahnya. Kehidupan di penjara memang kehidupan baru, seakan-akan kita hidup, tetapi sejatinya justru disitulah manusia ditempa, bahwa hidup mati sepenuhnya 100% itu milik Tuhan. Anda selagi ingin menguasai hidup mati Anda, maka disitulah Anda akan merasa tersiksa. Berikan kembali hidup matimu 100% pada pemilik sejati hidup dan mati, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau Anda belum bisa seperti itu, paling tidak sementara pinjamkan hidup matimu
pinjamkan kebebasanmu pada Allah, maka engkau akan bisa merasakan nikmatnya penjara. Berbaik-baiklah pada sesama, perbanyaklah bersolat pada Rasulullah, perbanyaklah zikir kalau engkau meyakini bahwa zikir itu adalah sumber ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian saya juga berpesan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yakut Khalil Bisri. Ada baiknya bahwa Mas Menteri membaca ulang atau mengkaji ulang kitab tafsir karya kakek Enda yang bernama adalah Kiai Bisri Mustafa, tafsir Al-Ibris, terutama di surat An-Nun. Kenapa saya menyarankan agar Gus Menteri membaca surat An-Nur, tafsir Al-Ibris, surat Nun, surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, dan ila akhirih, terutama ayat 8 sampai ayat 16. Karena saya yakin kalau Gus Menteri mengkaji, mendalami secara baik isi tafsir Al-Ibris terkait surat Nun ayat 8 sampai ayat 16, Anda akan mudah menghadapi manusia-manusia yang bertipe seperti Yahya Waloni, manusia bertipe seperti Muhammad Kaci, dan saya yakin Anda akan mengambil kebijakan yang tepat untuk manusia sejenis mereka. Kenapa, ada apa dengan surat Nun ayat 8 sampai 16? Di situ dikisahkan bahwa ada saling ecek yang sangat seru, ada bullying yang sangat seru, bahkan ada hoax, kalau istilah sekarang, saling sindir tajam luar biasa, pelecehan-pelecehan luar biasa yang terjadi antara manusia yang bernama Khalid bin Mughirah dengan Rasulullah. Saya akan, kalau menyebut istilah-istilah yang digunakan di sana, saya khawatir ini adalah pinjam istilahnya Mas Menteri, pelecehan terhadap simbol agama. Makanya saya menyarankan saja agar Menteri Agama Mas Yakut Khalil Bisri membaca ulang, mendalami secara lebih seksama isi tafsir Al-Ibris surat Nun, utamanya ayat 8 sampai 16, dan saya tidak akan menyebutkan tafsirnya secara detail karena khawatir itu akan melecehkan simbol agama. Tetapi yang inti adalah ada manusia Khalid bin Mughirah, dia selalu kemana-mana, Quran menyebutnya dengan Hammazin Masya'in bin Namim. Hammaz itu orang yang selalu menusuk orang lain dengan lidahnya, dengan kata-katanya yang tajam, dengan mulutnya yang sangat berbisa. Hammaz. Kemudian Masya'in bin Namim, bukan itu saja. Masya, dia berjalan hilir mudik ke sana kemari. Bin Namim, dengan baca hoax, dengan membawa hoax, dengan membaca fitnah, dengan membaca pelecehan ke sana kemari. Itu Quran dulu telah mengabadikan saling sindir, saling leceh antara Rasulullah dan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah orang kaya pada zamannya, tokoh masyarakat pada zamannya, konglomerat pada zamannya, dan dia adalah punya putra namanya Khalid bin Walid bin Mughirah. Terjadi perdebatan seru, kemudian ujungnya adalah Walid bin Mughirah mengakui bahwa Rasulullah 100% benar, pelecehan-pelecehan atau Hammazin Manna'in Masya'in bin Namim, bahwa berita-berita hoax, fitnah-fitnah yang dia sebarkan itu semuanya salah. Itu hanya karena di ayat yang ke-16 ketika dia bertanya kepada ibunya sambil mengancam, ibu harus menjawab, sebenarnya saya ini anaknya siapa? Kata Muhammad, saya ini ngaku-ngaku sebagai keturunan luhur, keturunan orang terhormat. Bukankah bahwa bapakku Mughirah adalah salah satu penguasa, salah satu tokoh, salah satu konglomerat di Mekah ini? Tapi kenapa Muhammad mengatakan bahwa saya hanya ngaku-ngaku sebagai anaknya Mughirah? Sejatinya bagaimana? Kemudian karena diancam, ibunya akhirnya menjawab bahwa, wahai Khalid anakku, wahai Walid anakku, Walid bin Mughirah, wahai Walid anakku, sebenarnya bapakmu itu bukanlah Mughirah yang konglomerat, bukanlah Mughirah yang tokoh, bukanlah Mughirah orang yang sangat disegani di Mekah ini. Tetapi karena bapakmu kaya raya, tokoh, kemudian dia tidak bisa menjalankan fungsi sebagai suami, dia tidak bisa menggauliku, dia impoten. Akhirnya
saya kemudian demi menyelamatkan harta benda yang melimpah ini, saya kemudian berhubungan dengan penggembala untanya bapakmu. Abuka huwalladir ra'i. Abuka dzalikal ladir ra'i. Bapakmu adalah penggembala itu. Jadi Muhammad benar bahwa kamu itu sejatinya bukan keturunan orang terhormat, karena bapakmu bukan Mughirah, tetapi bapakmu adalah penggembala unta. Wallahu a'lam.